Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa usalli wa usallim ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal 'alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para hadirin hadirat para jamaah pengawasan Ahad pagi ba'da subuh Masjid Sulaiman Arif Abdillah yang insyaallah semoga kita semua senantiasa dirahmati dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada pagi hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala masih terus mencurahkan banyak sekali kenikmatannya kepada kita. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang digerakkan hatinya untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Karena Bapak Ibu, banyak orang yang kuat rosoh, tapi ternyata kakinya keluh kalau akan dipakai pergi ke rumah Allah. Ada orang yang punya 1000 alasan untuk tidak mendatangi majelis ilmu meskipun dia tahu mendatangi pengajian, mendengarkan ayat Al-Quran niku langkung sae timbanganipun tidur. Wonten napa mboten orang yang setelah sahur balik turu malih, Pak? Apa nih panjenengan pengalaman di masa lalu atau gimana nih, Pak? Enggak, ya luar biasa, wong galek terlalu jujur nih gimana? Yang artinya Bapak Ibu, ketika pagi hari ini panjenengan saged melangkahkan kaki ke masjid nerawi pengawasan, maka ini semata-mata merupakan taufik dari Allah. Kalau bukan karena Allah Bapak Ibu,
maka kita tidak akan mampu untuk melakukannya. Lah terus bagaimana Ustadz ketika kita itu melangkah ke masjid, datang ke pengajian seperti ini karena Allah, maka kita harus banyak-banyak bersyukur karena kita telah dipilih oleh Allah sebagai orang yang dimudahkan jalannya untuk meniti jalan-jalan kebaikan. Dan semoga dengan kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan ini, Allah berkenan untuk menambah kenikmatannya kepada kita semua. Ketika kita mensyukuri, alhamdulillah Gusti Allah kula saged ngrawuhi pengaosan ba'da subuh, maka mudah-mudahan nanti ditambah lagi semangatnya. Ngajinya boten namung ba'da subuh. Ba'da maghrib ikut, ba'da isya sare. Masya Allah. Dan juga kesyukuran kita Bapak Ibu, karena ternyata di tahun 1447 Hijriah ini Allah masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, alhamdulillah. Dan kita kemarin sebelum Ramadan banyak sekali mendengar berita-berita kematian. Berita-berita kematian. Ada yang meninggal H-2 Ramadan. Ada yang meninggal H-1 Ramadan. Ada yang di hari pertama Ramadan situ. Jadi saya ngelayatnya 3 hari Pak kemarin. H-2, H-1, tanggal 1 Ramadan. Yang 1 dan 2 orang Jati Perahu, yang 3 orang Kelutan. Ya. Untung panjenengan rada adoh Pak kali kula Pak. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik kita, ya. Dan juga ketika kita bisa melaksanakan puasa Bapak Ibu, Masya Allah, ya. Melaksanakan puasa itu juga merupakan orang-orang pilihan. Karena banyak orang yang sehat walafiat tapi mboten poso. Saat saya kemarin jalan-jalan ke area Sukawetan. Jangan ngerti Sukawetan mboten? Tahu ya? Itu ada di jam 9 pagi. Ya, jam 9 pagi, Pak. Ada seorang bapak-bapak awal lawemu, Pak. Ngajangi baskom berkat. Nanti ngetos baskom berkat nih kok. Nah, gitu. Diisi nasi munjung. Ya. Jangan inggih kathah kalih kerupuk, makan di pinggir jalan. Jam 9 pagi, Masya Allah. Bermacul musafir, Pak, ya, luar biasa. Ya. Banjar musafir enggih saking pundi? Desa sebelah. Yang artinya ternyata puasa ini juga merupakan hidayah dari Allah, taufik dari Allah. Maka kalau panjenengan oleh Allah ditakdirkan untuk saged nindakaken ibadah siam, maka ini merupakan nikmat yang juga harus kita syukuri. Alhamdulillah Bapak Ibu, alhamdulillah. Dan semoga nikmat tersebut tidak dicabut dari diri kita. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ibadah puasa itu selain pahalanya sangat besar, pahalanya sangat banyak, bahkan Allah menjanjikan siapa yang melaksanakan ibadah puasa dengan baik, maka Allah akan memberikan pahala yang berapa jumlahnya hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengetahuinya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ammas saumali wa ana ajzi bihi. Dan adapun ibadah puasa itu, maka karena puasa itu untukku, kita menahan lapar, menahan dahaga, kita mboten dahar, mboten ngunjuk dari pagi sampai sore, itu karena kita melaksanakannya karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ana ajzi bihi.
maka akulah Allah Subhanahu wa taala yang langsung akan memberikan pahalanya. Jadi kalau amal ibadah itu beberapa ditulis nominalnya, sebagai contoh misalnya, setiap amal kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Orang yang sholat berjamaah 27 kali, 20 derajat. Kemudian orang yang bersodakoh sampai 700 kali lipat. Kalau puasa, Bapak Ibu, itu nominalnya tidak disebutkan. Dan biasanya, ya suka ngerawuh ya. Ya Pak Abdullah, ya Pak Dori suka ngerawuh, Pak Dori, ya monggo. Dan biasanya ketika jumlahnya niku mboten dipun sebutaken, maka itu tandanya kalau balasannya tidak main-main. Bukan balasan yang remeh. Balasan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan itu sangat besar. Bahkan ketika ada salah satu sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu yudkhilanillahul jannah." Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang jika aku melakukan amalan itu, maka Allah akan memasukkanku ke dalam syurga. Maka apa kata Nabi SAW, Bapak Ibu? Alaika bisyam fa innaha la idala lahu. Kalau memang betul kamu pengen masuk syurga, maka kuncinya satu, lakonono poso. Kata Nabi napa? Kalau panjenengan pengen masuk syurga, lakonono poso. Fa innaha, karena sesungguhnya ibadah puasa itu la idala lahu, boten wonten tandinganipun. Ibadah puasa niku boten wonten tandinganipun. Maka ketika ada yang usianya oleh Allah dipanjangkan sampai bulan suci Ramadan, kok boten poso, Pak? Kok boten apa? Boten poso. Maka orang ini sangat rugi, bahkan terancam, terhalang dari surga, dan dia nanti akan masuk ke dalam api neraka. Ya. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lainnya, tidak semua orang itu ternyata mereka bergerak kalau cuma dikasih motivasi. Maka dalam agama Islam itu seimbang antara motivasi, targhib, dan ancaman ataupun tarhib. Terus Ustadz, memangnya kenapa kalau saya tidak puasa? Terserah saya toh. Langkon yang akhirat pemot dosa tak tanggung-tanggung. Memang kata siapa Anda nggak puasa yang dosa Mbah Toha? Tidak mungkin. Ya. Kalau Anda tidak puasa, tentu Anda sendiri yang dosa. Ya. Tidak mungkin kemudian enek wong raposo sing nanggung dosane tanggane, Pak. Mungkin mboten, Pak? Tidak mungkin. Ya. Maka dia sendiri yang akan menanggung dosanya. Maka dalam sebuah mimpi, dan mimpi seorang nabi dan seorang rasul itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi melihat pemandangan kengerian siksaan di neraka. Ada satu siksaan, Bapak Ibu, yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Ada orang yang kakinya itu digantung dengan kail raksasa yang terbuat dari besi, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Berarti digantung temputi, Pak, teng neraka. Kemudian bagian daripada mulutnya itu sobek sampai telinga, dan keluar dari mulutnya itu darah dan nanah. Wal'iyadu. Nabi SAW bertanya kepada malaikat penjaga neraka, "Manhu, siapa itu? Kenapa dia disiksa ngeri sekali seperti itu?" Apa kata Nabi SAW?
innahu qad aftara fi syahri Ramadan bi ghairi udrin. Orang tersebut termasuk orang yang tidak berpuasa di dalam bulan suci Ramadan tanpa udzur. Berarti tanpa udzur yang syar'i Bapak Ibu, kita tidak diperkenankan untuk tidak puasa. Tapi kalau panjenengan gadah udzur, boten poso, boten napa. Misalnya nih, ibu-ibu sedang haid atau nifas, ya. Jangankan wajib panjenengan poso malah dosa. Tiang haid poso, angsal boten Bu? Tidak boleh, tidak boleh. Ya. Maka ketika pas haid ya harus tidak puasa. Pas masih nifas tidak boleh berpuasa. Kemudian mungkin sakit. Yang dengan sakitnya itu kalau poso, sakitnya tambah parah. Ya. Tidak boleh setiap sakit itu langsung boten poso. Ketika ditanya, ngapunten Pak panjenengan kok boten poso dinten niki? Nggih Ustaz, kalau gerah Ustaz. Gerah napa Pak? Gerah panu kula Ustaz. Lek gerah panu angsal boten poso? Ya tentu tidak boleh. Ya. Nggak ada hubungannya. Ustadz kalau hari ini gerah Ustadz, tidak poso. Gerah apa Pak? Gerah wojo. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak memiliki udzur yang syar'i, maka dia tidak boleh meninggalkan puasa. Tapi kalau punya udzur syariat agama Islam itu dibangun di atas kemudahan. Penak pol, Pak. Lek ancen awakmu loro, yo aja maksa poso. Wis ora usah poso ndak dosa. Terus ibu-ibu yang hamil atau menyusui. Ibu-ibu kan biasanya kalau pas menyusui, pripun Bu? Bawaannya luweh ngoten Bu nggih. Panganan sak kulkas telas, sak kulkas-kulkase. Masya Allah, ya. Pripun? Wah, ini nggak boleh itu ya. Okay. Maka ibu-ibu yang lagi hamil atau menyusui, boten poso, boten nopo-nopo kalau memang tidak kuat. Jangan sampai gara-gara memaksa puasa malah berbahaya bagi si jabang bayi. Terus Ustadz nanti solusinya bagaimana? Apakah harus mengkodok? Para ulama berbeda pandangan. Kalau di dalam madhab Maliki, ibu yang hamil dan menyusui itu wajib melakukan dua-duanya. Yang pertama mengkodok, yang kedua membayar fidyah. Kalau dalam pandangan madhab Syafi'i, yang wajib hanya mengkodok saja. Kalau di dalam madhab Hambali, panjenengan saged milih. Lek kerso bayar fidyah silahkan bayar. Lek kerso mengkodok silahkan mengkodok. Pertanyaannya Bapak Ibu, penak mengkodok nopo bayar fidyah? Sing jawab penak bayar fidyah berarti niki panjenengan insya Allah termasuk orang-orang yang sugih. Oh iya, uang kan bagi panjenengan bukan berharga, nggih? Ya, berharga bukan Bu? Oh masih berharga Bu ya? Saya kira sudah nggak berharga ini. Nah. Kalau orang itu milih bayar fidyah, Pak, artinya apa? Dia ada uang untuk dia keluh. Coba orang yang duite ngepres. Orang yang uangnya apa? Ngepres. Iking kolek tak nggih bayar fidyah. Sesuk somben minggu ngarep tak gimangan apa? Maka kalau orang itu tidak punya uang, maka bagi dia lebih ringan mengkodok daripada berfidyah. Nah, maka dalam madhab Hambali itu dikasih pilihan. Ya. Monggo silahkan. Bagi yang memang mudahnya untuk membayar fidyah, silahkan membayar fidyah. Kalau memang baginya yang lebih mudah itu adalah mengkodok puasa,
maka monggo puasanya silakan diqadha di luar bulan suci Ramadan gitu ya. Nah, maka tadi saya katakan kalau panjenengan milih bayar fidyah, insya Allah panjenengan termasuk yang mampu ya. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tahun 2016 itu ada satu profesor dari Jepang yang ikut lomba Nobel internasional. Dan di tahun itu, 2016 itu, pemenangnya adalah beliau. Apa penelitian yang beliau teliti, Bapak Ibu? Ternyata beliau ini meneliti tentang puasa. Apa dampak dari segi kesehatan ketika seseorang itu tidak makan seharian, boten dahar, boten ngunjuk. Maka ternyata karena beliau ini sangat pakar terhadap sel-sel tubuh, penyakit-penyakit dalam dan seterusnya, Bapak Ibu. Ternyata di dalam tubuh kita itu ada satu sel yang dimana sel itu hanya akan aktif ketika tubuh tidak dikasih asupan energi. Sel itu akan aktif saat tubuh sudah tidak dikasih asupan energi. Sel itu akan bangun, kemudian dia akan memakan apa saja yang ada di sekitarnya. Kalau yang ada di sekitarnya itu bakteri, bakterinya akan dimakan. Kalau yang di sekitarnya itu adalah virus, virusnya akan dimakan. Kalau ada sel darah putih yang sudah lemah, itu juga akan dimakan dan nanti akan diganti dengan sel darah putih yang baru. Bahkan Bapak Ibu, di penelitian beliau itu yang sampai mendapatkan penghargaan Nobel internasional itu, ternyata satu sel itu bisa memakan calon sel kanker. Berarti kalau di dalam tubuh kita ada calon bibit-bibit kanker, tentu yang namanya calon, Pak, ini beda sama sarjana ya. Panjenengan paham napa mboten niki? Calon sel kanker itu beda dengan sel kanker yang sudah dewasa. Kalau sel kanker yang sudah dewasa tentu cara penanganannya beda ya. Kalau di dokter biasanya di kemo, dikasih terapi macam-macam itu kan. Itu sudah parah, sudah lanjut itu. Tapi kalau baru mau lahir, kok kemudian kita itu puasa Bapak Ibu, maka bayi-bayi, saya gambarkan dengan gitu aja biar mudah ya. Bayi-bayi sel kanker itu akan dimakan oleh sel yang ada di dalam tubuh kita ini. Berarti orang yang berpuasa Bapak Ibu itu insya Allah akan terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Apalagi kalau panjenengan rutin untuk puasa sunnah, Masya Allah ini luar biasa. Bukan cuma puasa Ramadan saja selama 30 hari, tapi di luar Ramadan panjenengan nggih poso. Baik itu puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Syawal, itu yang tahunan. Apalagi panjenengan puasa Ayyamul Bid, kemudian puasa Senin, Kamis, dan mungkin ada sebagian panjenengan yang berpuasa Daud, Masya Allah. Insya Allah Bapak Ibu panjenengan akan terhindar dari penyakit kanker. Ya. Salah satu penyakit yang sangat ditakuti manusia sekarang, Pak ini. Tapi ternyata treatmentnya untuk menjaga tubuh supaya tidak terkena kanker itu ternyata dengan ibadah puasa, Masya Allah. Yang dimana 1400 tahun yang lalu di zaman Nabi nggak pernah menjelaskan awakmu poso ben aja kena kanker, nggak pernah Nabi menjelaskan seperti itu. Awakmu poso ben sehat, nggak pernah Nabi mengatakan seperti itu. Akan tapi Nabi memberikan motivasi kepada kita bahwa puasa itu adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yakin Bapak Ibu, seyakin-yakinnya bahwa setiap ibadah yang kita lakukan pasti akan membawa dampak
bagi diri kita. Meskipun mungkin hikmahnya belum bisa terungkap oleh kita karena memang pengetahuan manusia itu terbatas. Ya. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu nggih kula dongaaken semoga panjenengan sedaya kita semua di tahun 1447 Hijriah ini, Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan terbaik kita. Amin ya rabbal alamin. Karena tahun depan Mbak belum tentu panjenengan tasik napa? Belum tentu panjenengan tasik leres mboten, Mbak? Ya. Lah ustaz yang kita sik dangu niki. Jadi Pak Rosi. Ya, sama Bapak Ibu. Baik. Pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji kitab Asy-Syama'il An-Nabi SAW, kitab yang membahas tentang karakteristik dari baginda Rasulullah SAW yang ditulis oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Pagi hari ini kita sudah sampai di bab ke-53. Babu ma jaa fi sinni Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menerangkan kepada kita tentang umur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan membahas Nabi itu yuswanipun pinten tahun. Ya. Dan beliau wafatnya kapan? Dan di mana beliau wafat, insya Allah akan kita bahas pagi hari ini biidznillah ta'ala. Aqadal musannif rahimahullah hadhi tarjamah li bayani adadis sanawat allati asyahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Penulis daripada kitab ini yaitu Imam At-Tirmidzi ingin menjelaskan kepada kita tentang berapa sih Nabi itu hidup di atas permukaan bumi. Beliau yuswanipun pinten tahun ngantos Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau untuk kembali ke hadiratnya. Haitsu jaa fi ba'dil ahadits annahu 'asha sittina sana. Dalam sebagian riwayat hadis Bapak Ibu, itu disebutkan kalau Nabi usianya 60 tahun. Wa fi ba'daha anna umrahu 63 sana. Dan di dalam riwayat yang lain, Nabi itu usianya 63 tahun. Wa fi ba'diha anna lahu 65 sana. Dan di dalam riwayat yang lain, Nabi itu usianya sampai 65 tahun. Semoga kita bisa bahas satu persatu biidznillah. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. An Ibnu Abbas qala makatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Makkah 13 sanah yuha ilaihi wa bil Madinah 10 wa tuwfiya wa huwa ibnu 63. Dalam hadis riwayat Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim Bapak Ibu dari sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Abbas, beliau menceritakan maka Nabi di Makkah 13 sanatan. Beliau setelah dipilih menjadi nabi, setelah diutus menjadi seorang rasul, maka beliau tinggal di Makkah selama 13 tahun. Jadi setelah menjadi nabi diangkat menjadi nabi di usia pinten Bapak Ibu? Sekawan dosa. Ya. Di usia 40 baginda Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama dari Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Kemudian setelah itu beliau tinggal di kota Mekah selama 13 tahun. Wabil Madinati Ashrah. Dan beliau tinggal di Madinah selama 10 tahun.
Wa tuwfiya wa huwa ibnu 63. Dan ketika beliau wafat, beliau berada di usia 63 tahun. Berarti dalam hadis riwayat Sahih Bukhari Muslim, Bapak Ibu, itu disebutkan bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuswanipun 63 tahun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kok Nabi usianya hanya sampai 63 tahun, Pak? Kenapa kok nggak dipanjangkan sampai 2000 tahun gitu misalnya? Supaya panjenengan umatnya juga bisa ketemu dengan Nabi. Panjenengan sangat panggih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pripun? Kenapa? Kira-kira? Pripun? Jatahnya memang segitu. Tapi kenapa kok kemudian Bapak Ibu Allah memilihkan umur 63 tahun? Karena gini Bapak Ibu, bagi orang yang soleh, bagi orang yang baik, kehidupan di sana itu lebih baik daripada kehidupan di sini. Dan ini adalah keyakinan kita sebagai seorang muslim, Pak, bahwa benjing orang yang beriman, orang yang soleh dan soleha di akhirat itu lebih bahagia daripada di dunia. Maka dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan di negeri akhirat itu jauh lebih indah, lebih bagus, lebih baik dibandingkan kehidupan di dunia. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang beriman itu tidak mesti ketika umurnya panjang harus panjang, Pak, ya. Itu kemudian lebih baik untuk dirinya, belum tentu. Ya. Karena boleh jadi Bapak Ibu, semakin bertambahnya umur, semakin bertambahnya usia, maka kemungkinan untuk bermaksiat itu juga ada. Dan juga semakin orang itu sepuh Bapak Ibu, maka penuaan dan juga umur yang terlalu panjang sampai 100 tahun, 200 tahun misalnya. Kehidupan yang seperti itu hanya bak siksaan. Kalau sehat walafiat tidak masalah sebenarnya. Tapi kalau cuma jadi kembang amben, sudah tidak bisa apa-apa, pikun, belas boten eling, dumateng Tuhannya, ya. Dan juga dia akan menjadi beban bagi keluarga. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah diwafatkan di usia 63 tahun. Karena di usia segitu Bapak Ibu, insya Allah tiang niku tasik nopo? Tasik sehat. Ya. Dan meninggal dunia dalam kondisi masih sehat walafiat itu lebih baik daripada meninggal setelah sakit bertahun-tahun ataupun jadi kembang amben bertahun-tahun. Tentu Allah akan memberikan yang terbaik bagi nabinya. Tidak mungkin Allah ketika cinta kepada Rasulullah kok kemudian tidak memberikan yang terbaik. Maka sebenarnya masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika umur itu panjang tapi kalau nggak dipakai amal soleh, dia tetap sia-sia. Ya. Dan ada manfaat lain, kenapa Nabi diwafatkan di usia 63 tahun? Supaya sebelum pikun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampun boten menyampaikan sabda-sabda beliau.
Karena ini nanti Pak akan menjadi celah bagi orang-orang musyrik. Kalau deloken nabimu wis pikun kok mbok sik tut nih. Terus mboten, Pak? Iya. Berarti Nabi, khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, itu tidak boleh pikun. Kalau panjenengan pikun tidak apa-apa ya. Oh, panjenengan pikun asal mboten, Pak? Atau pikun dosa? Pikun itu dosa mboten? Mboten. Oh, udah sejo, udah sejo, gimana sejo, pikun sejo. Ya. Bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sifat pikun, Pak, itu haram, tidak boleh. Kenapa? Karena apa yang keluar dari lisan beliau itu akan diamalkan oleh seluruh umatnya. Coba seandainya pas di akhir hayat kok sampai Nabi pikun kemudian mengatakan, wis awakmu rasa sholat ndak wajib. Berarti perjuangannya selama sekian tahun niku muspro gara-gara ucapan yang diucapkan ketika saat pikun. Ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala tahu yang terbaik bagi Nabi SAW. Karena Allah ingin segera memberikan kebaikan bagi Nabi, maka Nabi diambil lebih awal. Karena Allah ingin kebaikan bagi Nabi SAW dan umatnya, maka Nabi sebelum pikun sampun dipun pundhut dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana Ustadz bagi kita yang usianya oleh Allah dipanjangkan? Kita kan tidak bisa milih, Ustadz. Kita kan nggak bisa request kepada Allah, ya Allah pitung dosa mau ya Allah. Atau ya Allah sekarang saya sudah 80, besok aja ya Allah saya berangkat pas traweh terakhir di bulan Ramadan. Ya. Kan kita nggak bisa request seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tipsnya. Supaya ketika pas panjenengan itu sampun pikun tapi tetap terhitung sebagai orang yang beramal soleh. Apa solusinya Bapak Ibu? Supaya panjenengan nanti pas sepuh pikun boten kelingan nopo-nopo, supaya setiap hari tetap tercatat sebagai orang yang beramal soleh, maka pas panjenengan tasik sehat, tasik eling seperti sekarang ini harus dimaksimalkan. Sholatnya harus dimaksimalkan, sholat wajibnya. Ditambah dengan sholat sunnah sebanyak semampu yang bisa panjenengan lakukan. Ditambah dengan amal ibadah puasa-puasa sunnah. Ditambah dengan baca Quran. Ditambah dengan sering mendatangi majelis ilmu. Ya. Kalau panjenengan sudah rutin bertahun-tahun seperti itu, kok nanti datang masa tua, panjenengan tidak bisa datang ke pengajian, panjenengan tidak bisa poso, panjenengan tidak bisa sholat seperti dulu ketika masih sehat, maka panjenengan tetap akan tercatat sebagai orang yang beramal soleh meskipun boten beramal. Masya Allah. Benar boten Bapak Ibu? Berarti solusinya sebelum datang masa pikun kudu tambah diget nilai ibadah. Pun panjenengan get nih Bu, boten dangu. Saya itu Pak Darmaji, boten dangu Pak Darmaji. Boten dangu. Ya. Meskipun kita tahun depan masih sehat, tapi kita nggak tahu tahun depan masih bisa puasa atau tidak. Meskipun 2 tahun lagi umur kita misalnya, tapi tidak ada yang bisa menjamin apakah 2 tahun sebelumnya itu, 2 tahun lagi itu, kita masih bisa ngaji atau tidak. Tidak ada yang jamin Bapak Ibu. Bisa jadi tiba-tiba terkena stroke. Bisa jadi terkena pengeroposan tulang. Ini saya harus tanya kepada Mbah Tuha, resepnya apa ini supaya tulangnya beliau ini masih luar biasa ini, Masya Allah. Belum-belungnya masih aman Mbah Tuha, ya? Nggak ada pengeroposan. Resepnya apa Mbah Tuha? Oh ibadah ya, Masya Allah. Resepnya Mbah Tuha ibadah luar biasa. Nah, berarti dalam riwayat yang pertama dikatakan
bahwa Nabi itu seto di usia 63 tahun. Kemudian masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam riwayat yang lain, an Khalid al-Hadda qala anba'ana Ammar maula Bani Hashim qala sami'tu Ibnu Abbasin yaqulu tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu khamsina wa sittin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam riwayat yang lain itu disebutkan bahwa Nabi sedo di usia 65 tahun. Khamsan wasittina sanah. Khamsan niku gangsal, situn niku swidak. Berarti beliau sedo di usia 65 tahun. Hadis ini Bapak Ibu sama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Loh, Imam Muslim kok meriwayatkan dua hadis yang berbeda. Tadi yang pertama Bukhari Muslim yang 63 tadi. Sedangkan yang 65 ini riwayat Imam Muslim, panjenengan bisa baca nomor hadis 2353. 2353. Hadhihi riwayah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tukhalif riwayatul ula. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, riwayat hadis yang kedua tadi yang kita baca itu nampaknya berseberangan dengan hadis yang pertama. Karena 63 dan 65 niku sampun benten. Ya. Panjenengan lek dodolan napa misalnya klambi reginipun swidak gangsal, panjenengan dipun bayari swidak 3 purun. Tergantung Ustaz marginnya berapa dulu ini kita ambil. Lah saya untung ya boleh lah Ustaz ya. Nah, ini kan beda antara 63 dengan 65. Wa riwayatul mu'tamadah kama qarrarahul ilm hiya al-ula allati fiha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi 63 sanah. Ma ja'a khilafu an Ibnu Abbas fahiya syadatun muawwalah. Jadi gini Bapak Ibu, karena dua-duanya hadis yang sahih, maka harus ada salah satu yang kita kuatkan. Karena dua ini Pak gak mungkin bisa kita gabung. Dua ini gak mungkin bisa kita gabung. Berbeda dengan halnya riwayat lain yang bisa digabung. Kalau nampaknya berseberangan dan gak mungkin bisa digabung, maka kita harus milih salah satu. Maka para ulama ternyata mereka lebih condong. Mereka lebih apa? Lebih condong kepada hadis yang pertama 63 tahun. Terus hadis yang mengatakan 65 tahun bagaimana? Harus ditakwil. Harus dikasih penafsiran yang dengan penafsiran itu 65 tahun jadi masuk akal. Jadi gini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang itu dianggap sudah meninggal dunia kalau apa Pak? Sudah tidak bernapas ngoten nggih. Tapi bisa jadi. Ketika panjenengan itu memiliki andil dan sumbangsih, misalnya nggih. Mas Hafid telah membangun Masjid Sulaiman ini habis ratusan juta. Maka meskipun Mas Hafid nanti sudah meninggal dunia, ketika masjid ini masih dipakai, maka selama itu pula amalannya masih mengalir. Selama video yang direkam itu masih ditonton orang, maka pahala itu akan masih terus mengalir. Maka amal jariah itu bisa menjadi usia kedua kita. Meskipun panjenengan boten beramal, akan tetapi panjenengan tetap terhitung sebagai orang yang beramal. Maka kalau panjenengan melihat ada pembangunan masjid ataupun wakaf apa, harus andil meskipun sedikit. Ustadz, saya kalau saya andil dalam bentuk uang, kula mboten gadah yatra Ustadz. Kalau nggak punya uang, tenaga pun boleh.
Dan yang tidak kalah penting Bapak Ibu, bukan cuma membangun di awal, akan tapi mengurusi setelah masjid itu berdiri. Berarti panjenengan yang ikut mengurusi masjid Bapak Ibu, meskipun tidak ikut bangun, maka tetap nanti akan mendapatkan amal jariyah. Maka sebagian ulama yang mengatakan bahwa Nabi itu sampai usia 65 tahun Bapak Ibu, itu mengatakan bahwa usia Nabi yang 2 tahun berikutnya itu adalah bagaimana pengaruh Nabi SAW itu masih sangat kuat di tengah-tengah para sahabat. Karena meskipun Nabi itu sampun sedo, orang yang paling mirip dengan Nabi sinten Bapak Ibu? Abu Bakar. Dan Abu Bakar itu usianya beliau meninggal dunia 2 tahun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini merupakan pendapat ulama yang kemudian saged dipun tampi, saged boten gitu. Kemudian yang berikutnya disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana umruhu sittuna sanah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu umurnya adalah 60 tahun. Loh, ini bidonnya Ustaz. Mangka sudah 5, sudah telu, iki malah swidak. Beh, iki piye iki? Bener ora sing maca iki. Nah, di sini bagaimana caranya? Tadi kalau yang 65 sudah kita jelaskan, ada sebagian ulama yang berijtihad seperti itu. Lalu bagaimana ketika ada riwayat yang juga sahih menjelaskan bahwa Nabi itu umurnya 60 tahun. Terima Ibu. Di sini kita harus kembali kepada kebiasaan orang-orang Arab. Mereka itu suka menggenapkan bilangan. Jadi kalau ada jumlah 43 misalnya ya, mereka itu tidak mengatakan salasa wa arba'un, kedawan. Tapi mereka langsung mengatakan apa? Arba'un, 40. Dan itu panjenengan bisa buktikan ketika panjenengan membuka satu buku hadis yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi yang berjudul Arba'in An-Nawawi. Kitab Arba'in An-Nawawi Ibu, itu di dalamnya tidak cuma 40 tapi 60 pun punjul. Tapi Imam Nawawi mengatakan hadis Arba'in, 40 hadis atau hadis 40. Apakah di dalamnya cuma ada 40? Boten. Di dalamnya ada lebih dari 40 tapi boten ngantos 50. Nah, jumlah seperti itu Bapak Ibu, itu biasanya orang Arab hanya mengambil kepalanya saja. Seandainya nih ada jumlah 43 atau 45, biasanya orang Arab mereka mengatakan berapa? Arba'un. 40, supaya mudah untuk diucapkan. Jadi mereka itu nggak mau ribet, Pak. Dan ini bagusnya mereka itu. Mereka itu nggak mau ribet, mereka jarang basa-basi. Kalau kita enggak, Pak, kita kebalikannya ya, Masya Allah ya. Kalau bisa dipersulit, ngapain mboten Pak Wita. Kalau bisa dipersulit, ngapain Bahkan sekarang, Pak, di Dubai ya, panjenengan kalau mau perpanjang SIM, enggak perlu datang ke kantor polisi, Pak. Di sana itu ada kayak mesin ATM. Panjenengan tinggal foto cepret di depannya. Tapi sebelum itu SIM panjenengan yang lama itu panjenengan masukkan. Cret. Setelah SIM-nya panjenengan yang lama itu masuk, nanti panjenengan diminta berfoto, cepret. Kayak mesin ATM gitu, ya. Terus nanti setelah itu panjenengan transfer untuk registrasi SIM baru. Setelah panjenengan transfer, nanti langsung dicetak itu SIM-nya keluar. Sliding. Jadi untuk mencetak SIM baru itu hanya butuh waktu kurang dari 1 menit. Masya Allah, cepat sekali. Kalau panjenengan pripun biasanya? Enggak, prosesnya tuh loh. Panjenengan masih harus fotokopi KTP, fotokopi SIM lama, beli map. Lek orang nek mape dipun tampa mboten, Pak? Beli map.
Setelah itu sik moro ning tempat cek kesehatan psikologis, cek mata. Ya. Setelah itu apakah selesai? Belum. Panjenengan ngantri lagi. Nah, nunggu dipanggil. Masya Allah. Kenapa nggak dibuat lebih simpel mawon, Pak? Kok kepenaan, Pak ya? Kenapa nggak dibuat seperti di Dubai itu? Kalau pakai mesin itu, Pak, lebih efektif. Lebih apa? Efektif, Pak. Waktunya tidak lama, tidak menghabiskan tenaga, dan ini yang ketiga yang paling penting, Pak. Tidak ada jalan untuk korupsi. Nah, itu masalahnya, Pak. Yang pertama, masih masuk akal. Yang kedua masuk akal. Yang ketiga, enggak. Ojo iki. Yang ketiga ini harus terus dibudayakan ini. Masya Allah, ya. Jadi itu Bapak Ibu ya, kalau di luar negeri sudah seperti itu Pak. Panjenengan mau nyeta SIM, itu tinggal nyari kayak mesin ATM itu pelayanan SIM itu kan. Jadi panjenengan datangnya kapanpun bisa, mau pagi, siang, malam, longgari. Karena di sana itu waktu sangat berharga. Tempat panjenengan waktu buatan kangge Bang nggih. Turah-turah lagi waktu ya. Masya Allah. Ya sawan Bapak Ibu, sudah jam 5 lebih 42 ya, dan kita sisakan waktunya 5 menit sampai 10 menit itu untuk sesi tanya jawab. Monggo panjenengan yang memiliki pertanyaan boleh untuk ditanyakan. Ya, monggo Pak Wito dulu. Ya, silakan. Ya. Monggo Pak. Pak Wito. Oke. Jadi para ulama berbeda pandangan. Apakah fidyah itu harus makanan pokok mentah atau mateng atau boleh dengan uang? Jadi gini, kalau dalam madzhab Syafi'i yang paling afdol itu makanan mentah malah, supaya orang yang dikasih nanti dia bisa masak sesukanya. Oke, kadang panjenengan masak nih nasi tambah pecel tambah lele, bakane wonge ra seneng ndak seneng lele, ndak seneng pecel gitu kan. Nah, maka dalam madzhab Syafi'i itu ngasihnya dalam bentuk makanan mentah. Ya. Jumlahnya berapa? Kurang lebih sekitar 300 gram. Ya, makanan pokok. Berarti 1/3 kilo ya, insyaallah. Kemudian kalau dalam madzhab yang lain lebih bagus matang. Kenapa? Karena dengan panjenengan masak itu tidak merepotkan bagi orang yang pengen makan. Jadi dimasak dulu, setelah itu pas matang panjenengan distribusikan. Ya. Ada juga ulama lain yang berpendapat ojo entah, ojo matang. Lah apa? Duit ae. Kenapa kok seperti itu? Karena mungkin di zaman dulu memang makanan itu sangat dibutuhkan sama orang. Tapi di zaman sekarang sebagian orang itu lebih butuh duit dibandingkan makanan. Coba panjenengan nih ditanya, mau panjenengan pilih pundi? Dikasih sate apa duit 1.000? Pundi Bu? Pilih pundi Bu? Pilih duit. Oh, duit. Kenapa kok pilih duit? Nanti Ustadz kalau saya dapat uang, itu jangankan sate Ustadz. Saya nikah lagi Ustadz. Oh gitu ya? Oh bukan. Ya. Jangankan sate Ustadz. Saya bisa bayar utang, macam-macam. Karena di zaman sekarang Mbak, banyak orang itu yang terlilit hutang. Dan orang yang meminjami dibayar kali sate, buatan burun. Ya, geleme bangga dibayar karo duit nah gitu. Ya. Nah, maka di sini para ulama berbeda pendapat. Takarannya berapa? Beda-beda. Ada yang bilang 300, ada yang bilang kurang dari itu, ada yang bilang lebih dari itu. Tapi kalau misalkan panjenengan pengen ngasih Bapak Ibu, itu panjenengan sesuaikan dengan apa yang membuat panjenengan mudah. Karena fidyah itu, Pak,
itu memang dibuat untuk memudahkan panjenengan. Panjenengan tidak bisa poso, itu kan wajib membayar fidyah. Artinya fidyah itu merupakan bentuk keringanan yang Allah berikan kepada panjenengan. Rukhsah, keringanan, ya. Maka kalau panjenengan gampangnya Ustadz, saya kalau masak repot Ustadz, tak ngai mentah mawon, monggo silakan. Ustadz, saya kalau ngai mentah masaknya Ustadz, tapi kalau masak saya juga nggak punya waktu. Kulo gadai pun yotro Ustadz, setiap bulan gaji saya itu 1,6 miliar. Masya Allah. Sinten Pak niku sing gajine 1,6 miliar Pak? Gubernur. Jadi gubernur Jawa Timur itu Bapak Ibu, itu gaji tunjangannya, fasilitas sarana lain-lain itu per bulan tembus 1,4 sampai 1,6 miliar. Masya. Wakilnya 900 juta. Mantap ya? Ayo besok kita daftar jadi gubernur, Pak. Masya Allah. Insya Allah mengatakan Pak Wito ya? Nggih. Monggo Mbak Toha dulu ya. Nggih. Kita itu meyakini satu umur gimana? Bisa enggak? Kita meyakini satu umur, maksudnya gimana? Maksudnya Nabi dah. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa, ya. Jangankan panjenengan ulama pun mereka beda-beda, ya, beda-beda. Kita mengetahui banyak itu untuk referensi. Tapi tentu yang paling rojih, yang paling dikuatkan oleh para ulama dari 3 itu yaitu 63 tahun. Monggo Pak Rudi nggih. 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 Boleh langsung. Nggih. Jawabannya orang penerima fidyah itu lebih luas daripada zakat. Kalau zakat fakir miskin, zakat mal 8 asnaf itu. Fidyah lebih luas lagi. Bahkan ketika panjenengan ngasih kepada orang yang mampu pun boten napa-napa. Tapi kalau ada orang yang lebih kurang mampu, ya seharusnya didahulukan, nah gitu. Kalau memang jumlah yang terbatas. Misalnya nih, Ustadz saya pengen bayar fidyah Ustadz, makanan matang. Tapi saya pengen bawanya pas sebelum buka puasa. Saya jadikan iftar. Boleh tidak? Boleh. Yang penting satu paket. Yang penting apa? Satu paket. Kalau Ustadz saya pengen membawa ke masjid dalam bentuk iftar. No Pak, yang panjang sumbang nih. Segotok Ustadz. Duh, fidyah enggak boleh. Cuma segotok. Ya. Harus salah lawuhe gitu. Sak ngombene bisa. Ya. Ya, maka nanti panjenengan misalnya pengen menyediakan menu buka puasa di masjid, yang satu masjid itu jamaahnya mungkin ada 50 orang, maka itu diniatkan untuk membayar fidyah boleh gitu. Yang penting benar-benar satu paket makanan itu panjenengan tidak urunan, tapi panjenengan sendiri yang no Pak nih Pak, yang ngayai. Ustadz, kalau orang miskin bagaimana? Nah, ini muncul pertanyaan lagi, Pak. Orang miskin, wis rakwat poso, rakwat bayar. Beda. Nah, pripun Pak Wito nih, Pak Wito? Pripun? Ya, betul. Jadi bagi yang tidak mampu puasa, tidak mampu juga membayar fidyah, wis rasa bayar. Rasa bayar. Kalau memang panjenengan tidak mampu, panjenengan tidak perlu bayar, bahkan panjenengan berhak untuk dikasih zakat. Jadi poin apel Pak. Jadi benar-benar dalam agama Islam itu wong seran duwe Pak, ndak dipaksa. Lek pajak nggih benten Pak. Awakmu duwe ra duwe kudu bangga bayar. Maka saya katakan, sudah sering saya katakan, pajak niku zalim. Ya. Apalagi di negeri kita yang sangat kaya raya ini, ya. Itu seharusnya kalau sumber daya alam dikelola dengan baik, maka pajak itu harusnya nol, harusnya nol. Nggih. Yang penting bukan ahli waris boleh. Yang penting bukan ahli waris. Iya.
Kalau ahli waris nggak boleh. Misalnya nih, Ustadz saya pengen bayar fidyah Ustadz kepada siapa? Bojo karo anakku. Itu tidak boleh itu. Itu tidak boleh. Kalau anaknya tidak mampu itu harus ngambil dari harta yang lain. Kalau memang mau ngasih. Kenapa? Jadi logikanya gini, Pak. Uang yang dimiliki bapak itu juga dimiliki anak. Seandainya anak mati, harta itu akan kembali kepada siapa? Bapaknya. Seorang bapak mati, maka hartanya akan kembali kepada siapa? Anaknya. Maka membayar zakat kepada anak kandung itu tidak boleh. Meskipun anak kita miskin, kalau orang tuanya kaya, ya kudune ngai loh. Oke, zakat itu sedikit, Pak. Sedikit zakat itu, Pak. Banyak apa sedikit, Pak? Sedikit. Masa anak kita kelimpungan orang duit gordingai setahun sepisan beras telung kilo. Lagi lucu, Pak. Kalau memang panjenengan kaya, anak itu berusaha dimapankan. Nah, gitu. Maka beruntung juga orang yang lahir dari keluarga kaya. Makanya anaknya Mas Hafid ini beruntung ini, Pak. Masya Allah ya. Tinggal mewarisi kekayaan orang tua ya. Masya Allah ya. Jadi ngoten Pak Dwi, kalau ada anak nggak boleh, bar istri nggak boleh. Tapi kalau dulur-dulur yang mereka itu jelas nggak dapat warisan dari kita, boleh. Boleh. Monggo silakan yang lain. Nggih, monggo Bu. Kalau ibu yang muslim membayar kodok, mengkodok puasa tanpa membayar fidyah. Nggih. Kembali milih, nggih. Ya Maliki ya dua-duanya. Mengkodok plus membayar fidyah. Mantap Maliki. Kalau panjenengan merasa Ustadz, kula mampu dan sugih Ustadz, saya pengen mantap Maliki, ya, boleh Pak. Bagus itu Pak. Selamat insya Allah Pak ya. Dua-duanya dilakonin ya. Ya kemampuan, karena kan orang beda-beda kemampuannya. Ya. Ada yang kuat awae tapi melarat. Ada yang sugih tapi tidak kuat poso, gitu macam-macam orang. Monggo berikutnya, silakan. Nggih, monggo Pak. Nggih. Kalau maksudnya berat untuk berpuasa itu dia tidak mampu puasa. Kenapa tidak mampu puasa? Banyak alasannya. Mungkin sakit atau sepuh. Orang sepuh itu meskipun sehat, lek poso drop Pak. Nah, ketika dia puasa itu kok jadi sakit, maka itu sudah cukup menjadi syarat dia boleh tidak puasa. Maka mbah-mbah yang usia pinten Pak biasanya 90 100 ini tasik kuat puasa mboten niku. Ya tergantung orangnya ya. Tergantung orangnya. Maka kalau memang meskipun masih sehat, tapi kalau puasa malah sakit, maka dia tidak wajib untuk ketika puasa dan sakit, Pak, itu ada indikasi sebenarnya di dalam tubuh kita itu, Pak. Tubuh kita pengen ngomong, awakmu aja poso aku kuatan gitu sebenarnya itu ya. Ketika tubuh diajak poso kok malah sakit, itu berarti tubuh ngasih apa? Ngasih sinyal. Awakmu aja poso aku wis kuat gitu sebenarnya. Nggih. Bisa puasa. Oh, bisa mengkodok. Dalam. Iya, tergantung dia mau pilih madhab mana tadi loh. Kalau misalkan dia memang pilih madhab Syafi'i ya, memang dari awal madhab Syafi'i tidak ada fidyah, hanya untuk mengkodok saja. Tapi kalau dalam madhab Maliki dua-duanya. Kalau madhab Hambali panjang bisa milih, membayar fidyah tok boleh, mengkodok tok boleh. Monggo berikutnya, Pak Abdullah. Pak Dori, nggih, monggo Pak Dori. Betul, nggih. Nggih.
Sip, luar biasa. Berarti makna daripada jodoh itu yang harus kita apa, Pak? Bereskan dulu. Jadi gini, Pak. Jodoh kita itu sebenarnya adalah mereka yang menemani kita di dunia atau dunia akhirat, Pak? Atau cuma akhirat saja? Ada nggak orang yang jodohnya itu cuma di akhirat, Dok? Wonten. Ada nggak orang yang di dunia itu ketoke jodoh tapi ternyata di akhirat tidak ketemu? Wonten. Ada nggak orang yang di dunia jodoh dunia akhirat? Wonten. Contoh, saya akan mulai dari yang paling terakhir. Jodoh dunia akhirat, Nabi dan Ibunda Aisyah. Kita yakin dua-duanya adalah penghuni surga. Maka ketika mereka dipertemukan di dunia, maka mereka nanti juga akan dipertemukan di akhirat. Ya. Kata Nabi SAW, para istriku itu adalah istriku di dunia dan istriku di akhirat. Maka tidak boleh menikahi bekas istrinya Nabi. Tidak boleh. Loh kenapa? Kenapa, Bu? Kenapa? Kalau sudah rondo niku namanya kenapa niku? Intinya nggak boleh menikahi istrinya Nabi setelah Nabi Nah, ngoten lah. Salah saya lagi ngomong, Pak. Itu ya, itu contoh jodoh di dunia dan di ada mereka ning donyo ketoke jodoh tapi ning akhirat tidak ketemu. Sinten? Asiyah dan Fir'aun. Tidak mungkin ketemu ning akhirat, Pak. Asiyah perempuan mukminah sementara Fir'aun kafir. Fir'aun mlebu neraka, Asiyah mlebu surga. Nanti Asiyah akan dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jodohnya yang sesungguhnya. Berarti Fir'aun itu hanya sementara. Nah, di dunia bagi panjenengan yang mungkin tidak sempat rabi, tidak usah khawatir. Karena ning akhirat mboten wonten jomblo. Mesti dirabekne kalian Gusti Allah. Calon ngoten nek nggih. Ndak ada. Awakmu ning surga tingkat 52. Sapa bojomu? Aku ra ndek bojo, dhewe jomblo. Udah enak, Pak. Ndak enak, Pak. Kabeh wong mesti duwe bojo nek. Sampun? Ya, sudah jam 6 kita cukupkan sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan bisa disambung pada pertemuan pekan depan. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى